Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, kembali lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani, tentunya di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat klinik kimia, di edisi video kali ini bersama Bu Murni kita akan membahas materi tentang metode ilmiah. Jadi pastikan sahabat klinik kimia menonton sampai habis video ini dan tentunya sudah subscribe, tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Yuk langsung saja kita bahas. Inilah penjelasan materi tentang metode ilmiah. Sahabat klinik kimia, kita mulai dari pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis. Jadi secara berurutan ya, dan melalui bukti fisis. Jadi urutannya harus jelas jika kita mau melaksanakan metode ilmiah. Yang kedua, metode ilmiah memastikan didapatkannya suatu kesimpulan. Jadi kita mencari suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Jadi harus didasarkan pada bukti-bukti. Contohnya adalah bukti fisis gitu ya. Sehingga kebenarannya tidak diragukan. Yang ketiga, jika kita tidak melakukan metode ilmiah, maka eksperimen-eksperimen yang telah kita lakukan akan meragukan. Jadi akan diragukan kebenarannya. Dan tentunya tidak dapat ditetapkan hukum atau rumus yang jelas akan terjadinya fenomena fisis tersebut. Artinya, eksperimen yang kita lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, apa saja sih tahapan dari metode ilmiah? Sahabat klinik kimia, pada dasarnya ada 5 tahapan metode ilmiah yang nanti bisa kita kembangkan juga. Yang pertama, kita lihat ada merumuskan masalah. Nah, di beberapa literatur biasanya didahului dengan pengamatan terhadap suatu fenomena tertentu. Kemudian dilakukan perumusan masalah. Nah, dalam merumuskan masalah, diharapkan sahabat klinik kimia, rumusan masalah tersebut adalah suatu rumusan yang mempertanyakan. Jadi kata kuncinya mempertanyakan suatu fenomena. Jadi awalnya itu ada fenomena. Nah, jadi mempertanyakan sebuah fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun fenomena yang terkait dengan yang lainnya sebagai penyebab ataupun sebagai akibat. Misalnya nih, kenapa ada sebuah fenomena banyak terjadinya ikan yang mati di sungai. Jadi tiba-tiba ikan-ikan itu mati. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang kita amati. Kemudian misalnya terjadinya peristiwa Teluk Minamata di Jepang. Nah, itu terjadi sebuah fenomena. Nah, fenomena itu kemudian kita amati dan kita rumuskan masalahnya. Misalnya, apakah yang menyebabkan ikan-ikan di sungai mati? Bagaimana cara menanggulangi permasalahan tersebut? Jadi kita menggunakan sebuah rumusan pertanyaan gitu. Jadi menggunakan kata tanya seperti apa, bagaimana, kapan, siapa gitu ya. Kalau tingkatannya tertinggi adalah biasanya mengapa dan bagaimana. Yang kedua, setelah kita merumuskan masalah, kita mengumpulkan data. Jadi kita kumpulkan data, yaitu teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data untuk menunjang eksperimen nanti sebelum dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh informasi.
Jadi dicari dulu informasi yang mendukung. Misalnya diamati kira-kira di sana itu ada apa di dalam sungai, kenapa bisa ikan-ikannya mati. Atau kita bisa mencari literatur di internet, misalnya kasus Minamata Jepang. Apa sih kasus Minamata Jepang itu? Kita cari sumbernya di berbagai literatur, misalnya di internet, di buku teks, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengumpulkan data, maka kita membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis atau anggapan dasar adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Jadi dugaan kita ya, dugaan peneliti, karena masih harus kita buktikan kebenarannya. Jadi ini dugaan sementara. Jadi misalnya sahabat klinik kimia menduga bahwa ikan-ikan mati itu disebabkan karena keracunan atau pH air yang terlalu asam. Jadi itu dugaan dari kita, dari si peneliti. Nah, setelah membuat hipotesis, maka saatnya sahabat klinik kimia untuk melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi dilakukan percobaan, misalnya mengambil sampel air, kemudian diuji pH-nya, kemudian dilihat kondisi kekeruhan airnya, tingkat pencemaran airnya, untuk menarik sebuah kesimpulan penyebab terjadinya peristiwa ikan-ikan yang mati secara mendadak. Nah, eksperimen ini adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang kita gunakan untuk mengecek apakah hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Nah, caranya kita mengenali hubungan sebab akibat antar gejala. Nanti kita akan menarik sebuah kesimpulan, hipotesisnya benar, diterima atau ditolak. Nah, terakhir kita akan menarik kesimpulan, yaitu sebuah gagasan yang tercapai pada akhir dari tahapan penelitian. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata penyebab ikan-ikan mati adalah karena diracun misalnya, atau adanya kandungan bahan kimia yang tidak boleh atau kadarnya melebihi batas tertentu sehingga membuat ikan-ikan menjadi mati. Nah, setelah menarik kesimpulan, kita bisa tambahkan misalnya, kemudian kita melakukan kegiatan pembuatan laporan atau komunikasi ilmiah atau publikasi ilmiah. Jadi ini yang keenam, kita bisa tambahi adanya laporan atau publikasi ilmiah. Nah, inilah sahabat klinik kimia, tahapan dari metode ilmiah secara umum. Nah, tahapan ini sistematis, jadi urutannya harus merumuskan masalah terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan data, jadi harus urut sistematis seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan metode ilmiah, dan pengujiannya dilakukan secara berulang-ulang sehingga kesimpulan atau data yang kita dapatkan itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, sahabat klinik kimia, ini adalah contoh penerapan metode ilmiah dalam percobaan sederhana. Misalnya, sahabat melihat adanya fenomena cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Misalnya, kenapa sih sahabat punya dua tanaman, yang satunya tumbuh dengan begitu cepat, yang satunya tidak tumbuh gitu ya, bahkan mati, atau pertumbuhannya sangat lambat. Kira-kira yang mempengaruhi apa? Maka langkah pertama sahabat merumuskan masalah. Misalnya, bagaimanakah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman? Atau apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pertumbuhan pada tanaman? Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian sahabat mengumpulkan data, mencari sumber informasi, membaca, merangkum, mencatat data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, baca di buku teks, literatur, internet, dan lain sebagainya. Kemudian sahabat membuat hipotesis, misalnya tanaman yang cukup sinar matahari tumbuh lebih cepat. Jadi dugaan sahabat bahwa tanaman yang
pertumbuhannya lebih cepat itu karena dia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sementara tanaman yang pertumbuhannya lambat tuh bahkan mati itu karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, itu dugaan dari peneliti. Selanjutnya dilakukan eksperimen. Nah, dilakukanlah eksperimen seperti ini. Jadi ada tanaman sama ya jenisnya, kemudian ditaruh yang satunya di tempat yang tidak ada mataharinya, jadi tertutup seperti ini, tidak mendapatkan cahaya matahari. Sementara yang satunya mendapatkan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Jadi plant in the sunlight, plant keep inside a closed box gitu ya. Jadi di tempat yang tertutup. Nah, dilihat manakah yang pertumbuhannya lebih cepat. Nah, di sini dianalisis bagaimana faktor. Jadi yang dicari adalah pengaruh cahaya mataharinya. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, nanti ditarik kesimpulan bahwa tanaman yang cukup sinar matahari ternyata tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman yang berada di box misalnya seperti itu ya, sehingga hipotesisnya itu diterima seperti itu. Atau kesimpulan kedua, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah cahaya matahari. Jadi kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah kita tetapkan. Nah, dalam melaksanakan eksperimen, sahabat klinik kelima akan menemui yang namanya jenis-jenis variabel. Kita bawa pada konteks percobaan sederhana berikut. Adanya pengaruh suhu air terhadap kecepatan pelarutan gula. Jadi di sini ada kata kunci suhu air dan kecepatan pelarutan gula. Nah, ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, hal apa yang dibuat berbeda saat melakukan percobaan ini? Yang kedua, hal apa yang kita buat tetap? Yang ketiga, apa yang akan kita ukur? Nah, misalnya untuk konteks percobaan pengaruh suhu air terhadap kecepatan pelarutan gula ini, hal yang dibuat berbeda adalah suhu airnya. Karena kita ingin melihat pengaruh suhunya. Jadi suhu airnya kita buat, misalnya kalau percobaannya sederhana, suhu airnya yang satunya misalnya 60 derajat Celcius, yang satunya hanya 10 atau 20 gitu ya. Atau kalau di rumah sahabat tidak punya termometer, yang satunya panas gitu, diperkirakan ini adalah air mendidih yang suhunya berkisar 100 derajat Celcius, yang di satunya adalah air dingin. Nah, jadi ini yang disebut dengan hal yang kita buat berbeda dalam percobaan. Mengapa suhu air yang kita buat berbeda? Karena kita ingin mengetahui pengaruh suhunya. Bisa dipahami ya? Jadi pengaruh suhu yang berbeda berarti suhunya yang kita buat berbeda. Nah, hal apa yang kita buat tetap? Misalnya nih, volume airnya kita buat tetap, massa gulanya kita buat tetap, jenis air dan gulanya sama. Kalau sama-sama halus ya gula halus. Kemudian suhu ruang dan lain sebagainya. Mengapa semua ini kita buat tetap? Agar hanya suhu air yang mempengaruhi kecepatan pelarutan gula. Nah, jika volume airnya kita buat berbeda, nanti bias percobaannya. Maksudnya gimana? Kalau volume airnya yang satu panas tapi 1000 mili, yang satu dingin hanya 1 mili, tentu akan berpengaruh juga. Atau massa gulanya, yang satu gulanya 1000 gram gitu ya, yang satu hanya 1 gram gitu, tentu kecepatan pelarutannya juga akan berbeda, sehingga suhu tidak lagi menjadi faktor penentu kecepatan pelarutan gula. Padahal yang kita ingin ukur adalah pengaruh suhunya. Nah, selanjutnya apa yang akan diukur? Nah, yang akan kita ukur adalah kecepatan pelarutan gula. Nah, kecepatan ini bisa kita ukur dari apanya? Dari waktunya. Jadi kita memerlukan stopwatch gitu ya, atau timer. Waktu hingga gula larut sempurna dalam air, mana yang lebih cepat? Apakah gula yang berada pada air panas dengan suhu misalnya 60 atau 100 gitu ya, derajat Celcius, atau gula yang berada pada air dingin dengan suhu yang hanya 20 derajat Celcius, atau air yang
dingin gitu ya, dibandingkan dengan yang panas. Nah, inilah yang disebut dengan variabel ya, faktor-faktor yang kita identifikasi, yang kita persiapkan, yang kita manipulasi, dan nanti akan memberikan pengaruh kepada percobaan atau eksperimen kita. Hal apa yang dibuat berbeda itu disebut variabel bebas. Jadi variabel yang kita buat berbeda-beda. Dalam hal ini variabel bebasnya berarti adalah suhu dari airnya. Yang kedua, hal apa yang dibuat tetap itu disebut variabel kontrol, yaitu variabel yang dikondisikan sama atau dibuat sama. Dalam hal ini adalah volume air, massa gula, jenis air dan gula, suhu ruang, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita ukur adalah disebut variabel terikat. Jadi variabel hasil dari manipulasi variabel bebas dan variabel yang telah ditetapkan. Sehingga ini hasilnya. Berarti variabel terikatnya apa? Waktu. Jadi waktu pelarutan dari gula. Jadi berapa menit gula itu larut. Nah, itu disebut variabel terikat. Jadi sahabat klinik kimia, bisa dipahami nggak ya bahwa variabel penelitian itu ada 3, variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Semoga bisa dipahami ya. Nah, terakhir, produk dari metode ilmiah itu ada yang pertama konsep. Ini adalah produk metode ilmiah. Jadi setelah melakukan serangkaian kegiatan metode ilmiah, kita mendapatkan konsep. Konsep adalah suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman-pengalaman tertentu. Misalnya kita mendapatkan konsep tentang magnet, listrik, cahaya. Jadi melalui eksperimen, melalui pengalaman, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah gagasan atau ide. Itu disebut dengan konsep. Kemudian yang kedua, produk metode ilmiah adalah prinsip. Prinsip adalah generalisasi yang meliputi konsep-konsep yang berkaitan. Jadi kalau konsep-konsepnya berkaitan, itu namanya prinsip. Misalnya, logam bila dipanaskan akan memuai. Ini prinsip. Mengandung 3 konsep, yaitu konsep logam, konsep panas, dan konsep memuai. Jadi gabungan konsep-konsep itu disebut dengan prinsip. Selanjutnya ada teori. Teori ya adalah suatu generalisasi prinsip-prinsip. Jadi lebih luas daripada prinsip. Ya ilmiah yang berkaitan dan menjelaskan gejala-gejala ilmiah. Jadi ini dan ya. Dan menjelaskan gejala-gejala ilmiah. Misalnya teori atom gitu ya. Jadi sudah ada prinsip dan ada konsep di sana. Kemudian terakhir adalah hukum. Nah, hukum merupakan prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah melakukan pengujian berulang-ulang. Jadi ini ketat sekali ya. Jadi hukum itu sudah diuji berulang-ulang dan kevalidannya sangat diterima gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan kata lain, hukum merupakan prinsip yang bersifat sangat spesifik. Misalnya hukum dari Archimedes gitu ya, itu sudah dilakukan percobaan ulang-ulang. Jadi dia bukan hanya sekedar teori, tapi sudah menjadi hukum dasar kimia. Nanti kalau kita pelajari di kelas 10 itu sudah ada ya prinsip yang sudah digeneralisasi, dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat diterima. Jadi sudah produk bagus seperti itu. Oke sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan tentang metode ilmiah. Semoga bermanfaat ya, dan harapannya bisa dipahami oleh sahabat klinik kimia yang sedang belajar metode ilmiah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar mendukung perkembangan channel ini. Bu Murni akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.